Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah Al-Baqi. Al-Baqi adalah nama Allah yang ke-96. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Al-Baqi biasa diterjemahkan yang maha kekal. Maksudnya yaitu dialah Allah yang bersifat dengan baka, atau zat yang maujud atau ada dengan tiada berkesudahan. Yang kedua yang dimaksud dengan Al-Baqi, zat yang maujud atau ada dengan tiada berkesudahan, atau bisa pula diibaratkan dengan abadi. Jadi Al-Baqi yang abadi, yang kekal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya tiap-tiap sesuatu itu binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kekal pada zatnya, tiada dikarenakan suatu karena. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu kekal. Jadi Allah itu kekal pada zatnya, tiada dikarenakan satu karena. Sedangkan selain Allah jika kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan ada 8 macam ciptaan Allah yang dikehendakinya kekal atau dikekalkan. Jadi ada 8 ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dan dikehendaki kekal atau dikekalkan oleh Allah. Yang 8 itu yang pertama arasy. Macam apa bentuknya arasy, bagaimana besarnya arasy, nah kita kada wajib mengetahui. Kewajiban kita cukup kita mengimani bahwa arasy itu ada, arasy itu diciptakan Allah, dan arasy itu dikekalkan oleh Allah. Adapun macam apa bentuknya, macam apa besarnya, kita kada wajib dituntut untuk mengetahui. Nah kemudian yang kedua yang dikekalkan Allah adalah kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Meluasi kursi Allah itu akan langit dan bumi. Nah jadi kursi termasuk ciptaan Allah yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam apa itu kursi, terbuat dari apa kursi Allah, besarnya macam apa kursi Allah, kada wajib kita mengetahui.
Nah, kita hanya wajib percaya, kita hanya wajib beriman bahwa kursi Allah itu ada, dan kursi ini dikekalkan oleh Allah. Bukan kekal, tetapi dikekalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Lauhu atau Al-Lauhul Mahfuz. Ini pun ciptaan Allah yang dikekalkan oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, Al-Qalam. Qalam itu kalau artinya pina, pulpen. Nah, cuman yang dimaksud dengan kalam Allah ini macam apa bentuknya? Kalam Allah itu macam apa? Besarnya kada wajib kita mengetahui. Kita hanya wajib mengimani, kita wajib percaya bahwa kalam itu ada, dan kalam ini diciptakan oleh Allah dan dikekalkan atau dikehendaki kekal oleh Allah. Nah, kemudian yang kelima, Al-Jannah atau surga. Ini pun dikekalkan oleh Allah. Nah, kemudian yang keenam, An-Nar atau neraka. Nah, kemudian yang ketujuh, Al-Arwah atau roh-roh. Yang kedelapan, Azbuz Zambi, suatu yang berada di bawah sulbi manusia. Ada yang mengatakan Azbuz Zambi ini semacam tulang kecil, semacam tulang kecil yang letaknya di bawah sulbi manusia. Nah, itu kalaunya dikubur hancur jasad manusia. Nah, kalau Azbuz Zambi itu kada hancur, tulang kecil yang berada di bawah sulbi manusia. Nah, jadi ujar Imam As-Suyuti, 8 macam ciptaan ini dikehendaki kekal oleh Allah. Jadi bukan kekal dengan sendirinya kada, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan bahwa begitu malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, binasalah semua makhluk hidup, kecuali ada beberapa orang yang dikehendaki Allah luput dari sangkakala tersebut. Nah, kecuali ada beberapa orang malaikat yang masih hidup. Mereka itu yaitu yang pertama malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan malaikat Hamalatul Arash atau yang mengawal Arash. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut malaikat-malaikat itu. Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut Jibril. Nah, begitu dicabut oleh Israel, Jibril ini mati. Nah, kemudian malaikat Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Hamalatul Arash. Setelah semua mati, malaikat Israel ditanya. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Israel, siapa lagi yang tinggal? Siapa lagi yang masih hidup? Lalu ujar malaikat Israel, saya dan engkau ya Allah. Jawab malaikat Israel. Lalu ujar Allah, sekarang engkau yang aku cabut, wahai Israel. Maka malaikat Israel pun mati. Sesudah semua mati, Allah berfirman, Anal Jabbar limanil mulkul yauma. Artinya, akulah yang gagah perkasa. Bagi siapa kerajaan hari ini? Milik siapa, ujar Allah, kerajaan hari ini? Semuaan makhluk hidup mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menjawab sendiri, ujar Allah, lil wahidil qahhar, bagi Allah yang maha tunggal dan maha perkasa. Nah, inilah Allah Al-Baqi yang maha kekal, yang wajib kita imani bahwa dia bersifat dengan baqa, maha kekal. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Baqi, akhlaknya kepada nama itu
bahwa ia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, mengutamakan akhirat daripada dunia, tidak ada jalan lain selain daripada memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita melihat orang itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, bisa dilihat orang ini memperbanyak ibadahnya. Nah, jadi kelakuan akhlak orang yang beriman dengan nama Allah Al-Baqi, bahwa ia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mengutamakan sesuatu yang abadi, maksudnya akhirat, daripada sesuatu yang fana atau sementara. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa akhirat lebih baik dari dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan akhirat itu lebih baik dari dunia karena yang pertama, akhirat kelezatannya tiada berkesudahan. Nah, akhirat itu kelezatannya tiada berkesudahan, dan setiap kali kita menikmati kelezatan akhirat, maka kelezatannya semakin bertambah. Sangat berbeda dengan kelezatan dunia yang semakin berkurang kelezatannya. Jadi kelezatan akhirat ini semakin kita nikmati, semakin bertambah kelezatannya. Nah, beda dengan dunia, bisa dulak kita, bisa muyak kita. Dan kelezatan dunia ini paling-paling sampai tanggurukan, habis sudah nyamannya. Nah, kalau kelezatan akhirat itu tiada berkesudahan. Itu yang pertama yang menyebabkan akhirat lebih baik daripada dunia. Kemudian yang kedua, segala kelezatan di akhirat itu tidak mengandung penyakit atau efek samping. Segala kelezatan di akhirat itu tidak mengandung penyakit atau efek samping, tidak perlu berpantang seperti kelezatan dunia. Nah, kalau kelezatan dunia kita berlebihan, itu jadi penyakit ujung-ujungnya. Nah, kemudian yang ketiga, tanpa harus diusahai. Itu bedanya. Kelezatan akhirat dengan kelezatan dunia, kelezatan akhirat itu tanpa harus diusahai. Begitu terbatik atau tergeritik di hati ingin sesuatu, langsung ada, tanpa harus diusahai mencarinya, seperti kenikmatan dunia. Nah, jadi di akhirat itu hendak makan ini langsung ada, kada perlu memasak di akhirat. Misalnya hendak minum ini langsung ada. Kalau kita di dunia hendak makan ini bisa mencari dahulu, kemudian memasaki dahulu. Nah, yang keempat, tidak perlu ada penantian atau menunggu-nunggu untuk mendapatkan yang diinginkan. Itu kelezatan akhirat. Tidak perlu ada penantian atau menunggu-nunggu untuk mendapatkan yang diinginkan. Hendak makan ini langsung ada. Beda kita di dunia, hendak ini bisa mencari dahulu atau bisa memasaki dahulu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya orang yang pintar adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Ada dua yang kita lakukan jika kita orang yang pintar. Kita ini pajangan dihitung, kita ini pajangan dihisap oleh Allah. Nah, kalau orang itu pintar, yang pertama yang dilakukannya menghitung-hitung diri sebelum dihitung orang lain. Setiap menjelang malam kita tafakkur sebentar, mengingat-ingat
apa yang telah dilakukan semenjak pagi hingga sore hari. Jika ada perbuatan taat yang telah dikerjakan, maka bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, yang telah memberikan karunia-Nya bisa melakukan ketaatan. Dan jika ada perbuatan yang tidak baik atau maksiat, maka bertobat kepada Allah mohon ampunan. Demikian juga pada waktu pagi hari. Kita ingat-ingat, adakah pada malam hingga pagi hari perbuatan taat? Nah, amunnya ada, kita bersyukur kepada Allah. Atau apakah ada perbuatan maksiat, maka harus bertobat. Yang kedua, orang yang pintar itu ialah orang yang beramal untuk sesudah mati. Ia bukan hanya mempersiapkan kendaraan di dunia, akan tetapi mesti ada kendaraan yang ia siapkan untuk di akhirat. Bukan hanya menanam kebun-kebun di dunia, namun ia juga menanam kebun untuk di akhirat. Dan bukan hanya menyiapkan rumah di dunia, tetapi juga menyiapkan istana untuk di akhirat. Orang yang takut mati karena ia belum menyiapkan kendaraan untuk di akhirat, belum menyiapkan rumah dan kebun, belum menyiapkan teman dan pembantu. Orang yang sudah menyiapkan istana untuk di akhirat tidak akan takut mati. Kita takutan mati kenapa? Karena kita belum mempersiapkan rumah kita, kita belum mempersiapkan lagi kebun kita belum mempersiapkan pembantu gesan kita di sana, kendaraan kita di sana, lalu takutan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa-apa yang mesti kita persiapkan untuk sesudah kematian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Ia ingat akan Tuhannya, wa zakara asma rabbih. Artinya dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Jadi beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Ia ingat akan Tuhannya, maksudnya membersihkan dirinya, fasalla, lalu sembahyang. Jadi sesudah diri bersih, lalu sembahyang, beribadah menghadap Allah. Tetapi kalian memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat tersebut, untuk mencapai keberuntungan, oleh ulama tafsir disimpulkan ada 3 perkara. Yang pertama, membersihkan diri. Yang kedua, memperhiasi diri. Yang ketiga, beribadah kepada Allah. Karena kalau kita beribadah kepada Allah, sedangkan kita belum membersihkan diri kita, kita belum menghiasi diri kita, maka harapan untuk diterima amal ibadah kita itu sangat sedikit. Sangat sedikit harapannya, bahkan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghidangkan makanan gesan raja misalnya, kita menghidangkan makanan soto umpamanya, sedangkan keadaan kita bercelumur dengan kotoran, awak rigat, paluhan titikan, menggulung soto lawan raja, melihat raja titik paluh ke soto, kira-kira tamakanlah raja, bisa kada. Nah, tetapi kalau amal ibadah kita biar sedikit, nah cuman diri kita bersih dari sifat-sifat nang kada baik, kemudian disertai dengan adab, nah walaupun kecil amal ibadah kita itu besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama tadi membersihkan diri, yang kedua memperhiasi diri, yang ketiga hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beruntung, ujar Allah.
qad aflaha man tazakka. Tertibnya wa zakara asma rabbih, artinya menghiasi diri, hanyar pasalla, beribadah. Membersihkan diri untuk mencapai keberuntungan, ada 7 macam sifat pokok yang mesti kita bersihkan diri kita daripadanya. Jadi ada 7 sifat pokok yang mesti kita bersihkan diri kita daripada yang 7 sifat tadi. Nah, apabila yang 7 sifat tadi sudah kita bersihkan dari diri kita, maka banyak sifat-sifat yang kada baik yang terhindar daripada diri kita. Yang 7 itu pokoknya. 7 macam itu yaitu yang pertama, bersih daripada syirik. Syirik artinya menyembah sesuatu selain Allah, meyakini, mengiktikadkan bahwa ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, meyakini, mengiktikadkan bahwa ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan mudarat. Nah, syirik artinya menyembah sesuatu selain Allah atau menyembah sesuatu beserta menyembah Allah, atau mengiktikadkan atau mempercayai bahwa ada sesuatu selain Allah atau bersama Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang bisa menolong, yang bisa melindungi atau menghindarkan diri kita atau keluarga dari mara bahaya, baik itu berupa benda atau lainnya. Syirik adalah penyakit masyarakat karena banyak hal yang dapat membawa kepada kesyirikan. Nah, di antara perbuatan yang membuat kita syirik apa? Kita mencintai seseorang karena kesyirikannya. Itu menjadikan kita syirik. Nah, kita mencintai seseorang, kita mengidolakan seseorang karena kekafirannya, karena kesyirikannya. Nah, itu membuat kita syirik. Atau kita mengatakan seseorang itu kafir, si fulan itu kafir, padahal ini kada kafir. Nah, maka perkataan itu kembali kepada yang mengatakan tadi tanpa disadari. Nah, jadi syirik adalah penyakit masyarakat karena banyak hal yang dapat membawa kepada kesyirikan. Dan ancamannya sangat keras, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya bahwasanya barang siapa yang syirik dengan Allah, maka Allah mengharamkan baginya masuk surga dan tempatnya di neraka. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni syirik, dan Allah mengampuni yang selain daripada itu, maksudnya syirik. Banyak hal yang membawa kepada syirik yang tidak kita sadari, bahwasanya itu adalah syirik yang membawa kita ke neraka. Yang demikian ini dikarenakan kurangnya ilmu, sehingga berakibat lemahnya i'tikad, lemahnya iman atau kepercayaan kita kepada Allah. Contoh yang lazim sekarang, sering kita mengadakan sesajen bubur merah, bubur putih, mentuahkan benda seperti keris dan azimat-azimat, dan minta pertolongan kepada dukun-dukun. Hati kita meyakini bahwa keris ini mampu memberikan manfaat, keris ini misalnya mampu menolak daripada musibah-musibah. Keyakinan kita macam itu. Nah, maka kita termasuk orang yang syirik. Kalau kita hanya membersihkan biasa saja, kada meyakini bahwa keris ini bisa memudaratkan, kita kada meyakini keris ini bisa menolak daripada bahaya, kada apa-apa itu. Ini nang hati kita meyakini, hati kita mengiktikadkan benda itu mampu mendatangkan manfaat, benda ini bisa menolak musibah daripada kita. Nah, ini nang bahaya. Kemudian yang kedua, kita bersihkan diri kita daripada riya. Riya termasuk syirik yang halus, syirkul asghar.
Ria termasuk syirik yang halus, artinya tidak nampak, karena ia beribadah kepada Allah namun bukan karena Allah. Disebutkan bahwa di akhirat kelak, dalam kitab Al-Kabair disebutkan bahwa di akhirat kelak orang-orang yang ria akan dipanggil di padang mahsyar dengan panggilan yang tidak baik. Ya mukhadi', artinya hai penipu. Dipanggil dengan ya mukhadi', hai penipu. Ya fajir, artinya hai durjana. Kenapa orang yang ria disebut penipu? Kenapa? Karena zahirnya beribadah kepada Allah, tetapi yang dikehendakinya bukan karena Allah, karena minta puji misalnya, atau mengharapkan apa misalnya. Nah, beribadah kepada Allah cuman yang dikehendakinya bukan Allah, itu menipu Allah ngarepnya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu keselamatan? Lalu jawab Rasul, kamu jangan menipu Allah. Bagaimana Allah bisa ditipu? Tanya laki-laki itu lagi. Ujar Nabi, engkau beramal dengan amal yang diperintah Allah dan Rasul, tetapi engkau menghendaki selain Allah. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menipu Allah ngarannya. Kita beramal ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul, nah cuman yang kita kehendaki bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bersih dari ujub. Ujub yaitu melihat kemuliaan diri atau kebersihan diri, kealiman diri, ketampanan dan kekayaan, lupa kepada Allah yang memberikan apa yang dimilikinya. Inya lupa bahwa ia mulia karena dimuliakan oleh Allah. Inya bisa melakukan ibadah karena ditolong oleh Allah. Nah, lupa itu. Orang yang ujub bisa didatangi idlal. Itu idlal. Ia merasa punya jasa kepada Allah dengan ibadah yang dilakukannya. Bisa. Jadi orang yang ujub itu akibatnya karena idlal. Idlal ini merasa punya jasa kepada Allah dengan ibadah yang dilakukannya. Karena inya kada ingat tadi, inya ini bisa baik, inya bisa beramal ibadah karena taufik dan hidayah daripada Allah. Inya lupa itu, lalu merasa punya jasa lawan Allah. Di mana tandanya orang itu merasa punya jasa? Nah, jika doanya tidak dikabulkan, ia merasa heran. Padahal ia merasa paling pantas untuk dikabulkan. Bingung, doa kada dikabulkan Allah. Seorang rajin beribadah, sering berdoa kepada Allah, cuman kada kabul-kabul. Kawan ibadahnya biasa-biasa saja, berdoa jarang timbul, doanya banyak dikabulkan. Nah, bingung. Kenapa doa seorang ini kada kabul? Nah, itu idlal berarti. Ada merasa punya jasa lawan Allah. Kemudian yang keempat, bersih dari takabbur atau sombong. Takabbur yaitu menolak kebenaran dan menganggap orang lain lebih rendah daripadanya. Itu takabbur. Menolak kebenaran dan menganggap orang lain lebih rendah daripadanya. Jadi kada mesti orang nang kaya itu sombong, orang yang berpakaian mewah itu sombong, orang yang makan yang lezat-lezat itu sombong, belum tentu. Bisa aja orang nang susah, orang nang sakit tapi hatinya sombong, bisa itu. Kemudian yang kelima, bersih dari tamak atau rakus, yaitu selalu merasa kurang atau tidak pernah merasa cukup. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika ada manusia mempunyai 2 lembah dari emas, niscaya mau 3, dan tidak bisa memenuhi akan manusia kecuali tanah atau kematian. Orang yang berisi toko 1 hendak 2 berisi toko, yang berisi toko 2 hendak 3, yang 3 hendak 4, yang 4 hendak sepasaran ditukarinya. Nah, ini tamak ngarannya.
Nah, apa akibatnya tamak ini? Nah, dari tamak inilah karena terjadinya pencurian, mengurangi takaran dan timbangan, dan korupsi. Kenapa orang fakir, orang miskin itu mau mencuri? Karena inya tamak, kadang merasa cukup dengan apa yang ada. Kemudian yang keenam, bersih dari hasad atau dengki. Hasad sangat besar juga dalam pandangan Allah. Hasad ini memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi hasad ini sangat besar juga dalam pandangan Allah, karena dengan hasad akibatnya yang pertama tidak ridha dengan pembagian Allah. Tidak ridha dengan pembagian Allah. Allah menentukan si A dapat rezeki ini, si B dapat rezeki ini. Orang yang hasad dalam hatinya sakit hati itu. Sakit hati melihat orang dapat rezeki. Inya kada senang dengan pembagian Allah itu. Nah, dianggapnya tak salah julung Allah, mestinya inya nang dapat. Nah, yang kedua, menggibah orang yang dihasadnya. Itu pasti sudah menggibah orang yang dihasadnya. Si A hasad lawan B, otomatis si A ini menyembati itu lawan si B tadi. Kemudian yang ketiga, mencari-cari kesalahan orang yang didengkinya atau orang yang dihasadnya. Yang keempat, gembira apabila orang yang dihasad mendapat musibah. Ini senang banget bila orang yang dihiriinya itu dapat musibah, senang inya. Nah, kemudian yang ketujuh, bersih dari merasa aman dari tipu daya Allah. Yang ketujuh, apabila kita ingin beruntung, kita membersihkan diri dari merasa aman dari tipu daya Allah. Akibat dari merasa aman dari tipu daya atau perdaya Allah, seseorang akhirnya menunda-nunda tobat. Itu akibatnya. Kemudian menunda-nunda taat dan beramal ibadah. Dan akibat daripada merasa aman dari tipu daya Allah ini membuat orang itu malas untuk beribadah. Kulir, malas beribadah. Itu akibat daripada merasa aman dari tipu daya Allah juga. Jadi akibat dari merasa aman dari tipu daya atau perdaya Allah, seseorang akhirnya menunda-nunda tobat. Ujarnya, Allah itu maha pengampun juga. Allah maha pengasih, maha penyayang. Kain aja tobat. Nah, ini orang yang tertipu dengan Allah. Kemudian menunda-nunda taat dan menunda beramal ibadah, dan juga membuat orang itu malas beribadah. Nah, jadi sebelum kita beribadah, kita bersihkan diri kita dari 7 sifat yang kada baik tadi. Ini nang pokoknya. Apabila kita bisa membersihkan diri kita dari 7 sifat pokok yang kada baik ini, maka banyak sifat-sifat yang kada baik yang lainnya yang terhindar daripada diri kita. Nah, kemudian selanjutnya mengenal nama Allah Al-Waris. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ustadzina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله أنت باب رحمتك في قبول حجتنا حجة المسلمين حجة المؤمنين في جاه مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة ومدينة وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من أهوال والآفات واقتد لنا يا الله من جميع الحاجات واقتد لنا يا الله من جميع الحاجات وتطعنا بالشهاد وترمون إنك عدد الدرجات وتبلغنا صلى من حياة بعد الموت ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا إنك تواب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبيك رسولك نبي أمي وعلى آله وسلم سبحان جت عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم